Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Syawal Hikmah. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan dari mapping yang telah saya buat, yaitu mengenai bimbingan dan konseling kelompok yang terdiri dari pengertian, tujuan, dan langkah-langkah dalam bimbingan kelompok. Yuk simak video selanjutnya. Pada video bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseling dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseling dapat mengatasi masalah. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini yaitu memfasilitasi konseling melakukan perubahan perilaku, menginstruksikan pikiran, dan mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membantu keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan situasi kelompok. Selain itu, ada pun langkah konseling kelompok. Yang pertama itu pra-konseling yang terdiri pertama pembentukan kelompok atau farming. Kelompok dapat dibentuk dengan melompokkan sampai 8 konseling yang memiliki masalah yang sama. Kedua itu menyusun RPL konseling kelompok. Adapun pelaksanaan konseling kelompok ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap awal atau beginning stage, di mana tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok yang dilakukan oleh guru BK atau konselor. Pada tahap ini adalah membuka sesi konseling. Kedua itu tahap transisi atau transition stage. Tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseling di dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Pada tahap ini konseling biasanya memiliki perasaan cemas, ragu, dan menunjukkan perilaku resisten lainnya. Oleh sebab itu, sebelum konseling berbuat sesuatu lebih jauh di dalam kelompok, konselor itu perlu memberikan atau membantu mereka untuk memiliki kesiapan internal yang baik. Yang ketiga itu tahap kerja atau working stage. Kegiatan guru BK, bimbingan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Nah, tahap terakhir atau tahap pengakhiran transmitting stage. Tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Biasanya dibutuhkan untuk satu sesi konseling atau setengah sesi tergantung pada kebutuhan dari konseling. Nah, dan setelah konseling, pasca konseling itu seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan. Kegiatan lanjutnya itu guru BK atau konselor melakukan sebuah evaluasi dari kegiatannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai konseling kelompok. Selanjutnya melangkah ke bagian materi bimbingan kelompok. Nah, adapun pengertian bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari atas 2-10 peserta didik atau konseling agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemerahan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, yang pertama itu pra-bimbingan yang terdiri dari menyusun RPL bimbingan kelompok, pembentukan kelompok atau farming. Adapun pelaksanaan bimbingan kelompok, yang pertama itu pembukaan, kedua transisi, ketiga inti, keempat penutupan dan pasca bimbingan atau mengevaluasi perubahan yang dicapai, menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan yang terakhir itu menyusun laporan untuk bimbingan kelompok. Selain itu, adapun teknik dalam bimbingan kelompok ini dapat digunakan oleh guru BK atau konselor untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Yang pertama itu antara lain diskusi kelompok, bermain peran, homeroom, program, dan teknik lainnya yang relevan. Yang pertama itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antar anggota kelompok dalam memahami topik, mengembangkan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah atau ide-ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lainnya. Ada beberapa teknik diskusi kelompok yaitu lokakarya, diskusi panel, diskusi terfokus. Nah, yang kedua itu bermain peran atau role playing adalah dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling dalam melakukan menafsirkan suatu peran tertentu. Yang kedua itu sosiodrama, merupakan upaya membantu peserta didik atau konseling memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial timbul dari hubungan antara manusia melalui bermain peran. Nah, yang terakhir itu homeroom, merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan
kelompok peserta didik konseli sehingga tercipta suasana normal yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, tata tertib, moral, cara berpakaian, atau masalah-masalah yang ada di luar sekolah. Baik, itulah penyampaian saya mengenai materi 1 dan materi bagian kedua. Kita melangkah ke bagian ketiga, yaitu mengenai bimbingan dan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam suatu rombongan belajar di dalam kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik konseling. Adapun tujuan dari bimbingan dan klasikal ini bertujuan untuk membantu peserta didik konseling dapat mencapai kemandirian dalam kehidupan perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, dan belajar karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian penjelasan saya mengenai mini yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila tadi penyampaian saya ada kekeliruan, mohon maaf, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.